Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, juga orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi langsung ilmunya diberikan oleh Allah, sedangkan bagi kita tidak mungkin langsung dikirim ilmu oleh Allah. Sehingga dengan hal ini, tetaplah bagi kita sekalian di luar pangkat nabi harus mencari ilmu itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa azzana bil iman wa an'ama alaina bi nabihil mustafa sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan tausiah channel Rahmatul Ummah. Bahasan kita kali ini tentang cabang iman ke-17, yaitu tetaplah menuntut ilmu. Islam sangat membenci kebodohan, sebab al-jahlu aslu kulli syarrin. Kebodohan adalah induk dari segala kejahatan. Untuk itu, sesibuk apapun kita di tengah-tengah aktivitas sehari-hari, sisihkanlah 1 jam, 2 jam untuk menambah ilmu pengetahuan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, yang berkenaan dengan menuntut ilmu merupakan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengisi kebutuhan rohani kita adalah mencari ilmu. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, apakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, juga orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi langsung ilmunya diberikan oleh Allah, sedangkan bagi kita tidak mungkin langsung dikirim ilmu oleh Allah. Sehingga dengan hal ini, tetaplah bagi kita sekalian di luar pangkat nabi harus mencari ilmu itu sendiri. Apakah dengan cara mondok, apakah dengan cara belajar di medsos dan yang lain-lain. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bersabda dalam baitnya, watlub li ilmin summa lakinhul waro azim kalam rabbi wadhurtu somu. Watlub li ilmin summa lakinhul waro azim kalam rabbi wadhurtu somu. Dalam bait ini diceritakan 4 cabang iman. Nomor ke-17-nya, tuntutlah ilmu, watlub li ilmin. Keistimewaan daripada menuntut ilmu, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan hadisnya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairul lahu min umurid dunya sab'ata alafi sanatin siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghairu mardud. Barang siapa yang mempelajari 1 bab yang ada hubungannya dengan ilmu, contoh kita mendengarkan di pengajian membahas tentang ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu sedekah, ilmu ibadah haji. 1 bab yang kita pelajari dalam ilmu agama yang bisa kita ambil manfaatnya nanti di akhirat sebagai pahalanya dan di dunia untuk menjalankan segala kehidupan kita. Maka ketika kita mencari ilmu atau mendengarkan ilmu atau mempelajari 1 bab dalam ilmu, maka pahalanya lebih besar daripada umur dunia 7.000 tahun. Bagaimana maksudnya? Seandainya kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 7.000 tahun, siangnya dipakai berpuasa, malamnya dipakai sholat bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti alangkah besarnya pahala kita selama 7.000 tahun tersebut.
Tapi ada pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengimbangi usia dunia 7.000 tahun dipakai sholat sunat tengah malam, siangnya dipakai untuk berpuasa. Apakah ibadah tersebut? Ibadah tersebut adalah menuntut ilmu. Sabda Nabi SAW yang lain, ta'allamul ilma, fa inna ta'limahu lillahi hasanah. Tuntutlah ilmu, karena mempelajari ilmu itu adalah suatu kebaikan. Wa dirasatahu tasbih, dan menghafal daripada ilmu yang telah dibahas di pengajian, maka kita akan diberikan membaca tasbih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di YouTube atau di medsos yang lain ada ustadz yang mengajarkan suatu doa, lalu doanya dihafal oleh kita, maka ketika kita menghafalkan doa, pahalanya diberikan sama halnya dengan pahala membaca tasbih. Wal bahsu anhu jihadun, dan ketika kita membahas tentang ilmu, maka dengan cara diskusi dan yang lain-lain, jihadun, mendapatkan pahala perang sabilillah. Watol bahu ibadah, dan mencari ilmu itu adalah ibadah. Ketika kita melangkah manin takola liyata'alama ilman gufirolahu qabla ayahtua. Barang siapa yang melangkahkan dua kakinya untuk menuju ke tempat ilmu, untuk mempelajari suatu ilmu, maka sebelum melangkah kakinya pun orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'limahu shadaqatun. Ada yang mengajar, ada mengajarkan. Ketika kita mengajarkan ilmu, maka kita mendapatkan pahala sedekah. Maka sedekah yang terbaik adalah sedekah dengan ilmu. Wa badlahu li ahlihi qurbatun. Ketika kita memberikan ilmu yang kita miliki kepada ahli ilmu, maka semakin dekatlah kita derajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selanjutnya, keistimewaan dari mencari ilmu itu, wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyam. Ketika muzakarah atau diskusi masalah ilmu waris, ilmu sholat, maka pahala diskusi kita tentang ilmu agama insya Allah akan mengimbangi daripada sholat sunat tahajud tengah malam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, wajib-wajibnya tolab ilmu atau mencari ilmu, sabda Rasulullah SAW, utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minanar. Tuntutlah ilmu walaupun antara jarak kalian dengan ilmu terhalang oleh lautan api. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itu dengan api, apalagi kalau kita mau menuntut ilmu, jangan sampai tidak jadi karena kehujanan. Mudah-mudahan tausiah channel Rahmatul Ummah kali ini yang membahas tentang cabang iman ke-17, tetaplah mencari ilmu, besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.